مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Kitab online pada hari ini dari kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, yang mana kita masih pada pembahasan kaidah pertama yang cukup panjang penjelasannya, yaitu kaidah tentang al-umur bimaqasidiha, bahwa segala perkara urusan yang terkait dengan masalah ibadah ataupun masalah muamalah ini semua terkait atau bergantung kepada tujuannya, kepada maksud yang diinginkan oleh pelaku dari perbuatan ini. Nah, pada kesempatan kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat sahnya niat, yaitu ada 4 poin ya yang sudah kita bahas kemarin. Yaitu yang pertama adalah al-Islam, bahwa pelaku niat itu harus seorang muslim, karena ibadah itu sah dilakukan oleh seorang muslim, tidak boleh dilakukan atau tidak sah dilakukan oleh orang non muslim. Jadi syarat sah niat yang dilakukan oleh seseorang adalah harus seorang muslim. Yang kedua adalah at-tamyiz. Itu harus seorang yang sudah mumayyiz, seorang yang sudah mukallaf, terkena beban syariat. Dia adalah orang yang sudah balik, kemudian dia berakal ya, tidak gila, dalam keadaan sadar. Yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan, menyadari apa yang dia niatkan, mengetahui tentang hukum ibadah yang dia lakukan, apakah ibadahnya itu wajib ataukah sunnah. Itu harus mengetahuinya, harus memiliki ilmu tentangnya. Yang keempat adalah adamu al-munafi bainan niyah wal manwi, tidak adanya penghalang antara niat dan apa yang dia niatkan itu. Nah, ini kita akan jabarkan pada kesempatan ini. Sebagian sudah kita bahas bahwa di antara sesuatu yang bisa menghalangi antara niat dengan yang diniatkan adalah yaitu niat untuk menghentikan amalannya itu. Apabila ada seseorang yang niat untuk memutuskan berhenti dari sholat jamaah. Jadi kalau dia sholat tarawih misalnya ya, yang mana imamnya sangat cepat, tidak memenuhi rukun sholat, diantaranya adalah tumakninah itu. Gerakan rukuknya cepat, i'tidalnya cepat, sujudnya cepat, sehingga dia tidak nyaman dengan itu. Maka dia niat mufaraqah, niat keluar dari jamaah. Walaupun posisinya itu masih di antara shaf jamaah sholat, tapi kalau dia sudah niat memutuskan diri dari jamaah sholat itu, maka dia terhitung sholat munfarid, sholat sendirian dengan gerakan yang lebih tumakninah, maka berarti fadilah jamaahnya sudah terlewatkan ya. Artinya dia dihitung orang yang sholat munfarid. Kemudian yang masuk dalam kategori memutuskan atau menghentikan dari sebuah aktivitas amalan adalah merubah, mengganti niat itu di pertengahan aktivitas ibadahnya. Kalau misalnya
dia mengganti antara sholat sunnah qobliyah misalnya subuh atau yang lain, kemudian diganti pada pertengahan menjadi sholat wajib subuh, maka tidak sah amalannya itu ya. Mengganti dari yang sunnah kepada yang wajib, dari yang sunnah kepada sunnah yang lain, ini tidak diperbolehkan. Yang wajib ke sunnah ini. Tiga, di antara hal yang bisa menghalangi antara niat dengan apa yang dia niatkan adalah at-taraddud wa adamul jazmi fi aslin niyah. Ragu-ragu ya, tidak memastikan, tidak punya al-hazm. Al-hazm itu memastikan di asas daripada niat itu, niat sebuah ibadah itu ya. Yang sudah kita contohkan kemarin, kalau ada seseorang yang membeli rumah misalnya ya, tujuan awalnya dia untuk dia tempati sendiri, tapi di tengah jalan ada peluang, mungkin ada orang yang nawar dengan harga yang bagus sehingga dia dapat untung, maka dia jualah rumah itu, dapat keuntungan. Nah, di sini tidak ada kewajiban zakat. Kalaupun dia mengeluarkan zakat boleh, tapi tidak diharuskan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan penjualan rumah, karena sebenarnya rumahnya untuk dia tempati sendiri. Rumah yang ditempati sendiri itu tidak ada kewajiban zakat. Kendaraan yang dipakai sendiri juga sama, tidak ada kewajiban. Jadi kalau dia beli mobil misalnya, untuk dia pakai sendiri, ternyata di tengah perjalanan ada orang yang menawar mobil harga yang bagus, dia jual. Nah, keuntungannya itu juga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, karena bukan termasuk barang tijarah atau perdagangan. Ini kenapa? Karena at-taraddud wa adamul hazmi fi awalin au fi aslin niyah. Pada awal aktivitas, pada saat mengawali niatnya itu dia ragu-ragu dalam hal tujuannya ya. Karena dia bukan niatan untuk berdagang, tapi niat untuk memiliki sendiri, maka tidak ada zakat di dalam bab ini ya. Berikutnya adalah contoh ya. Misalnya waman alaihi sholatun fa'itatun, orang yang punya tanggungan sholat yang terlewatkan. Jadi sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa dalam hal qadha sholat itu hanya ada dua sebab. Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari melaksanakan sholat atau kelupaan, maka hendaklah dia sholat pada saat dia terbangun, pada saat dia ingat. Jadi dua hal itu saja yang menyebabkan kita wajib untuk mengqadha sholat. Selain dari dua hal ini tidak ada tekstualnya ya. Apakah karena safar, ataukah mungkin karena Aisyah pernah mengatakan, kunna nu'maru biqadha'i siyam wala nu'maru biqadha'i shalah. Kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan pada saat menstruasi di bulan Ramadan itu ya. Nah, ini contoh kalau ada orang yang tertinggal, maksudnya dia tidak melakukan sholat pada waktunya karena dua sebab tadi, apakah karena ketiduran, apakah karena lupa, fi qadha'iha. Kemudian berikutnya dia ragu-ragu dalam hal mengqadha'nya. Apakah sudah dia qadha sholat yang dilupakan atau yang dilalaikan itu, ataukah
belum mengkodok, dia ragu-ragu. Faqadhaha, kemudian dia mengkodoknya. Tsumma tayaqqanaha, kemudian dia punya keyakinan. Lam yujzi'hu al-qadha, maka kodoknya tidak sah. Wa alaihi i'adatu qadha'iha, dan dia harus mengulangi kodoknya. Karena dia meragukan apakah sudah mengkodok atau tidak, maka dalam hal ini dia li'anna niyatal qadha'i mutaraddidun fihi atau fiha, ya. Karena niat dalam hal mengqadha itu ragu-ragu. Jadi keraguan itulah yang menyebabkan niatnya tidak sah. Baik, itu contoh yang ketiga, ya. Kemudian penghalang keempat, wa minal munafi adamul qudrati 'alal manwi. Di antara penghalang niat adalah tidak untuk melaksanakan akan, baik itu secara akal, secara syariat, ataupun secara tradisi. Famin amsilati adamu al-qudrah 'alal manwi aklan, di antara contoh seseorang tidak mampu melaksanakan apa yang dia niatkan secara akal adalah nawa bi wudu'ihi an yusalliya sholatan wa an la yusalliyaha lam tasihha niyatuhu li tanakudihi. Ada orang yang niat melakukan wudu untuk sholat dan tidak sholat, maka tidak sah sholatnya, tidak sah wudunya, ya. Lam tasihha niyatul wudu, ya, tidak sah niatnya li tanakudi, karena bertentangannya antara dua tujuannya itu. Jadi dia berwudu tapi tujuannya antara untuk sholat dan untuk tidak sholat, maka ini menjadikan wudunya itu tidak sah. Wa min amsilati adamu atau wa min amsilati adamil qudrah 'alal manwi syar'an, contoh tidak mampunya seseorang melaksanakan apa yang dia niatkan itu secara syar'i adalah nawa biwudu'ihi as-shalah fi makanin najisin, ya. Dia wudu, ya, kemudian niat untuk melaksanakan sholat pada tempat yang najis. Nah, ini berarti sholatnya tidak boleh secara syar'i, ya. Karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah bersihan sucinya tempat. Kalau seseorang melaksanakan sholat di tempat yang najis, berarti sholatnya tidak sah. Maka disinilah tidak terpenuhi, ya, niat tersebut, atau adanya penghalang antara apa yang dia niatkan dengan niat yang dia miliki secara syar'i itu. Kemudian wa min amsilati adamil qudrah 'alal manwi adatan, di antara contoh tidak mampunya seseorang untuk melaksanakan apa yang dia niatkan secara tradisi adalah nawa biwudu'ihi sholatul id wa huwa fi awalis sana. Dia niat, ya, untuk melaksanakan wudu, atau dia wudunya itu niat untuk sholat Idul Fitri misalnya, tapi dia berada pada awal tahun. Kalau awal tahun Hijrah, ya, awal tahun, yaitu di bulan Muharram, melaksanakan sholat Idul Fitri misalnya, maka ini secara, ya, tidak masuk akal. Au nawa bihi at-tawaf wa huwa bisyam, atau dia niat melaksanakan wudu untuk melakukan tawaf. Jadi kita tahu tawaf ini seperti sholat, ya. Syaratnya seseorang harus bersih dari hadas kecil, besar. Sehingga kalau dia
berwudu untuk menghilangkan dari hadas kecil, ya. Untuk pelaksanaan tawaf, maka dalam hal ini wudu sebagai syarat sahnya tawaf. Tapi kalau dia berwudu untuk tawaf padahal dia di Syam misalnya, kan tidak mungkin kita tawaf di Syam, ya. Tawaf harus di Mekah, di Ka'bah itu. Nah, ini fa fi sihhati wudu'ihi khilaf. Dalam hal kesahihan wudunya menjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam bab ini berarti termasuk tidak sah, ya. Baik, pemirsa sekalian, kita teruskan tentang beberapa pengecualian. Mimma ustusniya wa sahhat fihi niyah ma'ataratut au at-ta'liq. Di antara hal-hal yang dikecualikan dan niat itu atau menjadi sah walaupun dibarengi dengan keraguan atau at-ta'liq, keterkaitan, ya. Contohnya adalah man alaihi saumun wajib. Seseorang yang punya hutang puasa wajib. La yadri hal huwa min Ramadan au nadrin au kafarah. Dan dia tidak menyadari atau tidak mengetahui yang wajib puasa Ramadan, puasa nazar. Ini sama-sama wajibnya hukumnya, ya. Fanawa sauman wajiban, maka dia niatkan secara global untuk melakukan puasa wajib seperti itu. Ajza'ahu, ya, maka itu sah, boleh untuknya. Jadi walaupun dia ragu-ragu, tapi ini termasuk hal yang dikecualikan. Kaman nasya sholatan minal khums fa shalla al khums. Sebagaimana orang yang niat atau orang yang lupa sholat, ya, antara apakah ini rakaat ke-4 atau rakaat ke-5, ya, misalnya, maka kalau yang bilangan terkecil, jadi dia mohon maaf, bilangan yang terbesar, ya, untuk jaga-jaga, ya. Jadi kalau dia melakukan atau memiliki keraguan antara ini sudah rakaat ke-4 ataukah rakaat ke-5, maka diambil yang terkecil. Jadi walaupun dia sholat 5 rakaat, ya, tapi dia itu menisbatkan kepada penjagaan, artinya dia boleh, tapi nanti akhirnya harus dengan sujud. Wa in qala, contoh lain adalah orang yang menginginkan untuk melakukan, kemudian dia semacam taklik tadi. Taklik itu keterkaitan, ya. In kana zaitun muhriman faqad ahramtu. Dia punya kawan satu rombongan namanya Zaid misalnya. Kalau Zaid itu ihram, maka aku pun ihram. Fa in kana zaitun muhriman in aqata ihramuhu. Seandainya Zaid betul-betul melakukan ihram, maka in aqata ihramuhu, maka ihramnya itu sah. Boleh maksudnya, ya. Wa idza ahrama yauma salasina min Ramadan. Contoh lain, kalau dia ingin melakukan ihram untuk haji, maksudnya dia melakukan ihram, ya, pada tanggal 30 Ramadan. Wa huwa syakin, dan dia ragu-ragu apakah ini masih akhir Ramadan atau 1 Syawal. In kana min Ramadan fa ihrami bi umrah. Kalau ini masih masuk Ramadan, maka ihramku untuk umrah. Wa in kana min Syawal fa ihrami bi hajjin. Kalau ini sudah masuk Syawal, maka aku niat ihram untuk ibadah haji. Jadi kita tahu, ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji ini memiliki waktu
pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan apa? Boleh kita melaksanakan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita berangkat awal-awal, mungkin akhir Syawal atau awal Dzulqa'dah, berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ihram ibadah haji, boleh. Ya biasanya haji tamattu, ya melaksanakan prosesi umrah untuk haji dulu, kemudian tahallul, dan dia menunggu hari-hari Armina, yaitu 8 Dzulhijjah itu ya. Jadi kalau dia pada saat itu ihram di akhir Ramadan, dia ragu-ragu kalau niat untuk umrah ihramnya, tapi masuk dia niatkan untuk ibadah haji, maka disinilah dikecualikan, artinya masih boleh ya. Tsumma awwala atau awal Syawal haji sahihan. Ternyata ketika dicek betul-betul itu sudah masuk 1 Syawal, maka ihramnya yang mutlak tadi itu diperbolehkan, sah. Contoh yang lain, wa kadzalika man syakka fi qasri imamihi. Ini barangkali banyak ya yang terjadi di antara kita karena dalam proses safar ya. Contoh yang lain, wa kadzalika, seperti itu pula man syakka fi qasri imamihi. Dia ragu-ragu ya tentang qasornya imam. Faqala, umumnya dalam hati mengatakan, in qasara qasartu. Kalau imamnya mengqasar, aku ikut mengqasar. Wa illa atmamtu. Kalau tidak, maka aku menyempurnakan. Maksudnya, kalau imamnya itu niat sempurna, aku juga ikut bersama imam. Tsumma dhahara anna imamahu kana qasiran. Kemudian akhirnya jelas imamnya pada saat itu sholat dengan qasar, fa sholatuhu qasrun, maka sholatnya itu menjadi qasar, dia ikut apa yang dilakukan oleh imamnya ya. Jadi memutlakkan niat di awal, maksudnya meragu-ragu ya, ada keraguan-raguan dalam hatinya ya. Ini imamnya sholat sempurna ataukah sholat qasar ya, sama-sama musafirnya. Tapi kan kadang-kadang ini pilihan ya. Ada imamnya yang walaupun dia musafir, sholat zuhur dan asar, ada yang jamak qasar, salam plus 2 asar. Imamnya itu milih jamak tapi tanpa qasar, 4 salam plus 4 lagi asarnya. Nah kalau si makmumnya ini ragu-ragu, wis pokoknya menyerahkan kepada si imamnya, di sini diperbolehkan. Artinya sholatnya itu sah ya, tidak membatalkan sholatnya. Baik, masalah berikutnya jemaah sekalian atau pemirsa yang berbahagia, tentang pengecualian ya. Ini sudah lewat tadi, disertai keraguan. Menyertakan niat dengan kalimat insya Allah, ini juga sering terjadi ya. Jadi misalnya ini kalimat judul aslinya adalah hal ta'qibun niyah bil masyiah yu'tabaru minal munafi fayubtilun niyata wal amal. Apakah mengikut sertakan kata-kata masyiatullah ya insya Allah setelah niat itu dianggap termasuk meniadakan atau termasuk penghalang sehingga bisa membatalkan niat, bukan atau bukan. Sehingga saya artikan di sini menyertakan niat Allah kita dalam hal itu diaturkan ya, di antara adab kita
pada saat berjanji mau melakukan sesuatu yang belum terjadi ya, kita diundang untuk datang ke acara seseorang, kita katakan insya Allah saya hadir. Nah, insya Allah itu adab ya, etikanya begitu. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ya. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengatakan aku akan melakukan ini besok. Ayat 24-nya illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Ini etika ya. Jadi di sababun nuzul surat Al-Kahfi ini kan kita tahu bahwasanya ada sekelompok orang tokoh-tokoh dari Yahudi yang ingin mengetes kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Mereka bertanya tentang hal-hal yang majhul ya, hal-hal yang belum mereka ketahui. Cerita tentang Ashabul Kahfi, kemudian cerita tentang Ashabul Jannatain, orang-orang yang memiliki dua kebun, cerita tentang Dzulqarnain. Nah, ini mereka kalau Muhammad mampu tiga masalah ini ikut, tapi kalau nggak mampu kita nggak imani risalahnya, nggak akan masuk Islam begitu. Nah, ketika ditanya tentang beberapa permasalahan ini, beliau Nabi Muhammad SAW mengiyakan, iya, aku akan jawab besok pagi. Tapi beliau lupa mengatakan insya Allah. Maka wahyu Al-Quran saat itu terhambat turunnya ya. Sampai ya nervous, grogi ya. Artinya Rasulullah SAW menjadi khawatir. Waduh, jangan-jangan nggak ada jawaban dari langit tentang masalah ini ya. Padahal beliau wa mayantiqu 'anil hawa ya. Beliau tidak mengatakan sesuatu dari pribadinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, itu tidak adalah wahyu dari Allah. Beliau tidak mengatakan dari dirinya, tapi itu semata-mata wahyu dari Allah. Sehingga saat itu Allah memberikan ujian kepada Rasulnya. Ada terhambat bahkan kurang lebih 15 hari baru turun ya. Nah, ini teguran bagi beliau dan juga bagi kita semua ketika ingin melakukan sesuatu, ketika berjanji kepada orang lain, maka etikanya adalah mengatakan insya Allah. Baik, nah kalau itu ya insya Allah itu adalah dalam bab muamalah. Kalau dalam bab ibadah itu bagaimana hukumnya? Aku akan melakukan sholat padahal kita sudah mau ini, sudah mau takbir misalnya. Nah ini beberapa pembahasan di kalangan ulama ya. Idza aqaba niyata bil masyiah, ketika ada seseorang ya memberikan keterangan sesudah niat itu dengan kata-kata masyiah. Kaman nawa as-saum, sebagaimana seseorang yang berniat untuk melakukan puasa, tsumma qala insyaallah, kemudian dia berkata insyaallah aku akan puasa hari Kamis besok misalnya, insya Allah. Jadi besoknya. Kemudian dia mengatakan aku akan puasa Kamis besok insya Allah misalnya. Au nawa sholatan wa aqabaha biqauli, atau dia niat sholat dan setelah pada saat niat itu dia memberikan sebuah kalimat insya Allah. Au talaqa au a'taqa, atau misalnya dia mentalak istrinya atau memerdekakan budaknya kalau pada zaman dulu ya. Au halafa yaminan tsumma istafna biqaulihi ba'dahu insyaallah fa hal tubtilun niyah, atau apakah niat-niat yang seperti itu menjadi batal, tidak sah sehingga amalannya tidak dianggap, atau bagaimana? Maka al-aqwal fil mas'alah ini ada perbedaan ya. Masalah ini bisa difahami ya permasalahannya ya. Ada di antara Intal Hanafiyah menurut madzhab wa qaul inta Syafi'iyah wa qaul li Ahmad, satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Ahmad serta yang
al-istithna'u bil fin nutqi wa la yu'thiru fin niyat. Jadi pengecualian dengan masyiah, kata-kata insya Allah itu berpengaruh pada ucapan, bukan pada niat-niat ya. Wal muradu binutqi, yang dimaksud dengan dalam bentuk ucapan adalah al-ahkam allati yushtaratu fiyya talaffuz, hukum-hukum yang disyaratkan di dalamnya itu pelafatan. Memerdekakan budak, jual beli, fala yaqa'u wala yahnutsu fil yamin idza aqaba at-talaffuz biqouli insyaallah. Sehingga talak, kemudian jual beli, sumpah dan yang lain-lain ya. Artinya ibadah-ibadah yang atau muamalah-muamalah yang terkait dengan ucapan-ucapan itu tidak sah apabila ya barengi dengan kata-kata insyaallah. Mazhab Hanafi, kalau ada mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau talak insyaallah, nah, misalnya ya, engkau tertalak insyaallah, maka menurut mazhab Hanafi ini talaknya tidak sah. Dzalik, alasan untuk pendapat ini adalah annahu 'allaqahu 'ala masyiatin lam yu'lamu atau lam ya'lam wujudaha. Dia mengkaitkan perbuatan itu terhadap suatu kehendak yang dia tidak mengetahui kepastian keberadaan dari kehendak tersebut. Falam yaqa', maka itu tidak terjadi. Kama law 'allaqahu, bagaimana dia mengkaitkan antara atau dengan keinginan Zaid dan yang lain. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, halafa ala yaminin faqala insyaallah lam yahnuts. Barang sumpah terhadap suatu sumpah kemudian dia mengatakan insyaallah, dia tidak, sumpahnya seolah-olah enggak ada. Itu dalam hal muamalah dalam bentuk ucapan ya. Sedangkan wal muradu bin niat, yang dimaksud dengan muamalah dalam bentuk niat-niat itu adalah al ibadat allati yaktafi fiha bin niyah al qalbiyah, ibadah-ibadah yang cukup dilakukan niat dalam hati sebagaimana salat ataupun puasa. Faman aqaba niyata shalah awis shaum, orang yang melakukan niat untuk melaksanakan sholat ataupun puasa, kemudian melanjutkan insyaallah sahhat sholatuhu wa shaumuhu, sah puasanya itu sah. Jadi misalnya saya niat sholat duhur insyaallah, maka menurut mazhab Hanafi ini sah. Karena apa? Cukup ya, niat di sini disampaikan secara hati ya, tidak ada keharusan untuk melafalkannya. Adapun menurut mazhab Maliki dan Hambali, maka bi annahu laisa fi talaqi walal itaqi istithna bi insyaallah. Dalam masalah pentalakan dan dalam masalah memerdekakan budak itu tidak dianggap kata-kata insyaallah ini. Jadi artinya kalau kita mengatakan engkau tertalak insyaallah, maka jatuh satu talak kepada istrinya. Sedangkan yang dianggap itu adalah pada dalam masalah sumpah saja. Ya. Taklilnya adalah inna hadza istitsna yarfa'u jumlata talaq falam yasiha kama law qala anti talik salasan illa salasan. Jadi bahwa pengecualian itu bisa mengangkat sejumlah talak. Ya. Maka
tidak sah sebagaimana kalau dia mengatakan anti tolik salasan, engkau tertalak 3 kali illa salasan, kecuali 3. Nah, berarti di sini tidak boleh seperti itu ya. Dalilnya adalah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza qala mar'atihi anti talik insyaallah fahiya talik. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya engkau tertalak, insyaallah fahiya talik, maka status wanita ini menjadi tertalak. Kemudian ada lagi hadis Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya mengatakan kunna ma'asyira ashabi Rasulullah sallam nara al-istithna jaizan fil itaqi wat talaq. Kami para sahabat Nabi Muhammad SAW melihat pengecualian itu boleh dalam segala sesuatu kecuali dalam hal memerdekakan budak dan masalah talak saja. Sedangkan yang ketiga dari mazhab Syafi'i ini, wa huwa indahum, ya menurut mazhab annahu batalat, kalau dia berniat untuk taklik artinya mengkaitkan tadi, maka batalah niatnya. Wa bitali batala saumuhu wa salatuhu. Berikutnya juga batal niat puasanya dan sholatnya. Jadi talaknya itu tidak sah ya. Kemudian sholatnya juga sama. Wa amma idana wa tabarruk fala tubtilun niyah atau fala tabtulun niyatu. Kecuali jika niatnya untuk tabarruk, jadi mengatakan insyaallah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari masyiatillah ini, maka niatnya sah. Jadi berarti lebih dirinci lagi. Ketika dia mengatakan insya Allah itu betul-betul menghubungkan antara perilaku yang dia lakukan dengan kehendak Allah ataukah hanya sekedar tabarruk. Kalau sekedar tabarruk maka dalam hal ini berlaku ya, niatnya itu berlaku. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Jelas ya. Berikutnya adalah tentang qabulun niyyah fil tamyizal ibadati 'anil 'adat, yang mana maksud daripada niat sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan ya. Di antara maksud kita niat dalam ibadah adalah membedakan antara ibadah dengan tradisi. Walamma kanal maqsudu minal ibadah, dan yang mana maksud daripada ibadah itu adalah wal ikhlas, wal muradu bil ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah iradatu wajhillah wahdahu minal ibadah, hanya bermaksud untuk mendapatkan keridhaan Allah saja dalam ibadahnya, bukan untuk selainnya, bukan untuk manusia, bukan untuk dunia dan lain-lainnya ya. Jadi ikhlas murni untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, lah mereka kan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata ya. Tidak ada untuk tujuan lainnya. Wa min thamma la yajuzu tasyriku fin niyah, tidak boleh melakukan kesyirikan dalam bab niat. Artinya menggandakan tujuan daripada niatnya itu. Fadzalika yubtilul, itu akan bisa membatalkan amalan dan menghapuskannya. Wa min huna lam tuqbal an-niyabah wala tawakkul wala taukil fi niyah. Sehingga di sini tidak diterima pergantian dan perwakilan dalam bab niat.
Jadi kalau ada orang yang mewakilkan orang lain untuk melakukan ibadah tertentu, maka tidak sah di sini ya dalam masalah niatnya, kecuali kalau ada nanti pembahasan-pembahasan secara khusus ya tentang masalah badal ya, itu beda lagi pembahasannya ya. Badal-badal dalam bab-bab ibadah-ibadah tertentu, ini ada contohnya, badal haji misalnya, atau badal teks di sini ya. Jadi di sini adalah tidak boleh menyertakan tujuan-tujuan selain Allah dalam niatnya. Nah, tapi pembahasan berikutnya begini ya. Masail ala tasyrik fin niyah wa atharu dzalika fil amal. Masalah-masalah dalam hal tasyrik. Tasyrik itu tidak kita artikan secara harfiah melakukan kesyirikan, bukan ya. Tapi melakukan penyertaan dalam bab niat dan pengaruhnya dalam hal amalan. Misalnya ya, contohnya launa wa insanun ma'al ibadah ma laisa bi'adah ma laisa bi ibadah faqad tabtulul ibadah. Seandainya ada seseorang yang niat bersama melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak termasuk ibadah, maka kadang-kadang ibadahnya bisa menjadi batal. Mithlu an yadhbahal udhiyah lillahi wa liwairihi. Misalnya, dia punya niat dalam hal menyembelih. Jadi dia menyembelih kambing. Niatnya apa? Untuk udhiyah. Udhiyah itu untuk berkorban. Tapi apa? Berkorbannya untuk Allah dan untuk selain Allah. Jadi fa indimamu ghairillah ilaihi yujibu hurmata adzabiha. Tergabungnya niat selain Allah dalam hal tadi udhiyah, maka ini menjadikan sembelihannya itu haram ya, tidak boleh. Dia bertujuan dalam hal sembelihan itu untuk niat Allah dan untuk selain Allah. Artinya untuk berhala atau untuk yang lainnya misalnya, maka ini diharamkan. Kalau seperti itu mungkin jelas ya. Ini contoh yang lain yang agak mirip. Wa idza kanati al-budnah. Kalau ada seseorang yang ingin menyembelih unta. Kita tahu ya, tujzi'u an sab'ah. Unta ini bisa patungan dalam hal menyembelihnya sejumlah berapa? 7 orang patungan. Fa in kanal kullu muridan lil qurba, kalau semua orang 7 orang ini niat untuk ikhlas taqarrub kepada Allah, itu enggak ada masalah. Talafajiyah wa qaranin wa mut'ah, walaupun berbeda dari sisi yang lain-lain. Jadi boleh. Fa amma in kana ahaduhum li ahlihi, ada di antara 7 orang itu yang ikut serta partisipasi patungan turunan misalnya 2 jutaan untuk membeli unta, kita membeli sapi lah. Kalau salah satunya itu bertujuan untuk membeli daging buat keluarganya, au kana nasraniyan, atau salah satu dari 7 orang itu agamanya Nasrani misalnya, lam yujiz an wahidin minhum, atau lam yujzi ya. Jadi tidak sah salah seorang pun di antara mereka, artinya menjadi gugur ya. Menjadi gugur, tidak sah untuk yang lainnya. Wa ta'lil, alasannya apa? Annahu idza lam yaqa al ba'du qurbatan kharaja al kul an yakuna qurbah. Kalau sebagian itu tidak termasuk taqarrub, maka akan bisa mengeluarkan yang lainnya taqarrub. Artinya kalau sebagian itu bermaksud yang tidak ikhlas, maka yang lainnya juga menjadi tidak sah, tidak dianggap taqarrub. Li'annal iraqah la tatajaza, karena
penyembelihan ini tidak bisa terbagi-bagi. Oleh karena itu memang harus dipastikan kalau memang mau patungan, ya betul-betul. Kan kita juga susah ya untuk memastikan, mengetahui niat dari 7 orang ini betul-betul niatnya takarrub atau niatnya hanya untuk supaya dapat susuk daging misalnya ya, supaya dia sebenarnya ingin beli daging sapi daripada belinya mahal di pasar terus dia ikut patungan misalnya. Nah, ini kan susah. Betul-betul harus kompak. Contoh yang lain, lau iftah khalisan. Ini penting ya. Yang ini penting. Lau iftatah sholah. Seandainya dia memulai sholat khalisan lillah, ikhlas karena Allah. Tsumma takhala qalbihi riya. Kemudian di tengah sholat ada masuk dalam hatinya riya. Wal muradu bi riyauna, yang dimaksud dengan riya definisinya di sini adalah annahu law khala, seandainya dia tidak lain, dia sendirian, dia tidak akan sholat. Walau kan nama annas yusolli, kalau dia bersama orang-orang dalam keramaian dia mau sholat, itu definisinya ya. Kalau dia tidak bersama sholat, karena ini bersama dengan orang-orang dilihat oleh orang umum dia sholat, nah, itu maksudnya riya. Fa fi hadhil mas'alah qaulani, dalam masalah ini ada 2 pendapat. Yang pertama, huwa alama iftataha sholatahu, dia hukumnya seperti pada saat memulai sholat, artinya tetap diterima ya. Yang kedua, annahu law shalla riya'an fala ajra lahu wa alaihil wizru, kalau dia sholat dalam rangka untuk riya, maka dia tidak mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa. Pendapat ya. Contoh yang lain, idza shalla ma'an, spesifik dari yang pertama, kalau dia sholat bersama orang yuhassinu sholatahu. Nah, barangkali banyak di antara kita yang seperti itu. Dia perbagus sholatnya. Mungkin dia jadi imam, menjadi imam, dia baguskan sholatnya, dia panjangkan bacanya ya, itu banyak. Wa idza shalla wahdahu la yuhassinuha. Kalau dia sholat sendirian, dia tidak perbagus sholatnya. Falahu thawabu asli sholah tunal ihsan. Nah, coba ini penting ya. Jadi dia mendapatkan pahala sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala ihsannya. Bisa dipahami. Jadi sholatnya sah, tidak sebagaimana yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan otomatis ada unsur riya, totalitas tadi. Yang dimaksud riya kan ada definisinya. Sampai tidak sholat kalau tidak dilihat. Kalau ini hanya soal performa sholatnya itu. Kalau dia sholat sendirian, asal-asalan yang dibaca hanya kulhu saja misalnya. Tapi kalau dia sholat jamaah, yang dibaca Al-Ma'idah, yang dibaca Al-Isra misalnya ya. Nah, kalau orang seperti ini bagaimana? Nah, ini hukumnya adalah lahu sawabu asli sholah. Dia mendapatkan pahala asal sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala ihsannya. Ihsannya itu performa bagusnya itu. Wal murad bi tahsini sholah, yang dimaksud dengan membaguskan sholat adalah itolatul qiraah wa tahsinu saut, memperpanjang bacaan dan memperbagus bacaan. Wa itolatul ruku', memperpanjang rukuknya, wa sujud wa idharu takhusyu' fiha ya, memperpanjang rukuknya, sujudnya, dan menampakkan kekhusyukan. Nah, jadi otomatis dalam hal ini tidak langsung batal sholatnya, bukan ya. Sholatnya sah, tetapi pahala ihsannya yang berkurang atau yang tidak ada. Baik, nah. Kemudian contoh yang lain adalah wa min dzalika aidan. Contoh yang lain ini yang saya tuliskan di sini ya. Jadi lausa farolil haji wa tijarah, seandainya ada orang yang bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ada unsur tijarah, bisnisnya. Berangkat haji sambil jual kaos, nah, misalnya kaos yang sudah dicetak di ya, tapi ada brand menarik di sana ya, banyak
yang beli ya, karena di sana sangat minim. Di Mekah Madinah sangat minim sekarang yang jual. Nah, kalau dia bawa dijual bagaimana? Fal arjah al ba'ith alal amal. Maka yang rojih adalah yang muncul terhadap amalannya. Fa in kana al qasdu dunyawi, artinya yang dominan yang mana? Yang dianggap itu yang dominan yang mana? Seandainya yang dimaksud itu adalah al-aghlab, yang dominan, fala ajrolahu, maka tidak ada pahala untuknya. Ini huwal aghlab, kalau tujuan agamanya, hajinya tadi itu al-aghlab, yang dominan, kana lahul ajru, maka dia mendapatkan pahala biqadrihi, dengan kadar niatan yang dia miliki. Wa in tasakoto, kalau sama-sama 50% untuk haji, 50% untuk bisnis, maka berjatuhan, artinya tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu ya. Barangkali Mas kalian ini bisa kita kiaskan ya. Kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita misalnya melakukan sodakoh. Jadi saya sodakoh, misalnya ya, saya sodakoh niatannya supaya bisnis saya lancar misalnya. Saya sholat duha niatannya supaya rezeki saya lancar. Nah, bagaimana hukumnya ini? Kalau dalam pembahasan ini bisa kita kiaskan seperti itu tadi. Orang yang haji tapi tujuannya bisnis mendapatkan keuntungan dunia. Jadi harus dilihat, dipertimbangkan yang dominan yang mana. Sehingga ini perlu saya ingatkan untuk para jamaah, Bapak pemirsa dan kita semua ya. Jadi tujuannya harus dinomorsatukan. Tujuan sodako jangan dimaksudkan awal untuk dunia, jangan. Tapi tujuannya adalah untuk maradhatillah, untuk ikhlas murni karena Allah dulu. Tujuan sholat duhanya adalah ikhlas karena, atau pada saat kita melaksanakan amal-amal itu ada dampaknya. Setelah sholat kita dampaknya mendapatkan kelancaran, kita rutin sholat duha ada kelancaran rezeki, itu jangan menjadi ya. Jadi kita nggak sampai menghukumi amalannya batal sia-sia ya. Kecuali tadi itu kalau dominan nomor satu adalah dunia, ini yang bahaya ya. Ibadah-ibadah itu adalah untuk duniawi, ini yang bahaya. Contoh terakhir karena waktunya mau habis. Nawal wudu awil wusl wat tabarrud. Seseorang yang niat wudu atau mandi besar, mandi junub, wat tabarrud, dan mendinginkan supaya seger ya. Jadi pada panas, saat panas misalnya dia berwudu, kemudian dia juga mandi dalam rangka untuk supaya mendapatkan kesegaran. Fal asahhu as-sihha, maka yang sah itu adalah sah atau boleh. Natabarrud hasilun, karena seger itu adalah dampak. Qasadahu au lam yaksudhu, baik dia maksud bahwasanya rasa dingin segar itu akan dia dapatkan. Falam yaj'al qasdahu tasyrikan wa tarkan lil ikhlas, sehingga dia tidak menjadikan maksudnya itu berbarengan atau bercampur dengan hasil tadi, wa tarkan lil ikhlas, dan tidak menjadikan dia meninggalkan keikhlasan. Bal huwa qasada al ibadah ala hasabi wuqiha, tetapi dia bermaksud untuk ibadah menurut terjadinya, li'anna min daruratiha husul tabarrud, karena di antara pengaruh asasi dari dampak melaksanakan ibadah itu adalah keberadaan
datangnya kesegaran tadi. Walakin hadza hal yusabu 'alal wudu awil ghusl, apakah pertanyaannya dia mendapatkan pahala dari wudunya atau mandinya? Qalu al-ashah annahu la yuthab. Para ulama mengatakan yang sahih tidak mendapatkan pahala. Wah, ini malah justru pahala yang ingin kita dapatkan kok malah tidak dapat. Jadi kan beda antara jenis ibadah makbul dengan pahala, itu suatu atau dua hal yang berbeda ya. Kalau pahala itu diterima berarti gugur kewajibannya. Berpahala atau bukan itu sebenarnya kan bukan urusan kita ya, tapi kan kita bisa mengukur parameternya dari masalah fikihnya ini. Kalau dia batal ibadahnya, kemudian dia tidak mengulangi, kan dapat dosa. Bisa dibedakan ya. Kalau dia ibadahnya makbul, dia tidak ada kewajiban mengulangi. Tapi kalau ibadahnya ghairu makbul, dia dapat dosa. Kalau yang pertama tadi, walaupun tidak diterima, tapi dia tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Jadi 50-50 ya. Kalau yang ini kan tidak, seolah-olah dia tidak melakukan. Baik, saya kira itu untuk pertemuan ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Memang masalah niat ini hal yang sangat penting sehingga penjabarannya panjang. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Kita untuk semakin kita mengetahui sesuatu, berhati-hati. Kita menjaga keikhlasan. Jangan sampai kita sudah capek melakukan ibadah tertentu, ternyata niatannya salah dan tidak paham tentang fikih niyah ya, sehingga sia-sia ibadah. Nah, inilah pentingnya kita memperdalam tentang masalah fikih niyah ya. Ada yang bertanya? Monggo silakan dari penjelasan ini atau yang lainnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu amalan yang kita lakukan kan syarat untuk bisa diterima adalah niatnya ikhlas karena Allah dan ada tuntunan dari Rasulullah. Ketika niat sudah ikhlas tapi kita tidak tahu apakah amalan itu memang betul ada tuntunannya dari Rasulullah atau tidak, itu kira-kira bagaimana ketika kita mengamalkan, padahal itu sesuatu yang kita yakin bahwa itu baik, benar, kemudian mungkin karena pernah mendapatkan informasi atau dari temannya, dari gurunya misalnya, untuk melakukan sesuatu, ini ibadah, kemudian kita lakukan. Dan ini dikarenakan kita tidak bisa melihat atau tidak bisa mengetahui bahwa yang dilakukan ini benar-benar ada dalil yang sahih gitu, karena hanya tahu dari ustadznya begini atau dari temannya begini, kemudian kita melakukannya. Ini hukumnya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi saya kira sudah jelas ya pertanyaannya. Syarat diterimanya amal ada dua tadi ya. Ya, pertama ikhlas, yang kedua adalah muwafaqatus, tuntunan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ini orang sudah ikhlas, tetapi apakah untuk syarat yang kedua ya, dia tidak yakin apakah amal itu masyru' atau ghairu masyru', ada contohnya atau bukan. Kadang-kadang ini menjadi semacam alasan masyarakat, loh ini kan baik, masuk hal yang baik terlarang ya. Jadi memang ini masalah khilafiyah ya, khususnya ini dalam antara amal itu masyru' atau ghairu masyru' dalam bab ibadah ya. Secara umum memang para ulama membuat kaidah, bagian yang tidak setuju ya, tapi itu hak kita masing-masing lah ya, hak kita masing-masing ya. Jadi kaidahnya itu bahwa dalam hal ibadah, al-aslu fil ibadati al-hadr atau al-haram ila an yakuna fihi dalil ma'muru bihi, ya'muru bihi. Pada dasarnya dalam bab ibadah itu hukumnya terlarang kecuali ada dalil yang diperintahkan.
Kebalikannya wal aslu fil muamalah al ibahah, pada dasarnya dalam muamalah dunia itu hukumnya mubah boleh, kecuali ila an yakuna fihi dalilun yanha anhu, kalau kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kalau dalam bab ibadah, pertanyaan pertama adalah perintahnya ada atau enggak? Dari mana? Dari hadis ada misalnya. Atau kalau dicek Al-Quran enggak ada, hadisnya mana? Oh ada. Hadisnya apa derajatnya? Itu juga penting ya. Hadisnya derajatnya sahih, hasan, itu bisa menjadi dalil syar'i di dalam hal hukum. Tapi kalau dalilnya itu dhaif, tidak bisa menjadi landasan dalam bab akidah dan dalam bab hukum ya. Ini yang harus hati-hati. Nah, jadi sebelum kita melakukan suatu amalan dicek dulu. Kalau dalam ibadah perintahnya mana? Kalau ada oke, kita lakukan. Tapi kalau nggak ada, kita pilih yang lain, amal lain, ibadah lain yang ada perintahnya. Kalau yang masih abu-abu ya kita pilih yang lainnya ya. Ini ada itu antara masyru' ghairu masyru', antara sunnah bid'ah, ini pembahasannya panjang. Kalau dalam muamalah silakan, selama tidak ada larangannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Jadi sekali lagi dalam bab ibadah yang kita tanyakan, mana sih perintahnya? Kalau dalam muamalah, mana sih larangannya? Jangan dibalik, malah kacau ya. Wah ini kan bagus, kita ibadah ini kan baik, masuk dilarang. Jangan begitu, logikanya adalah perintahnya mana dulu. Walaupun perintah ini kan juga sudah pernah kita bahas di yang pertama ya, di pertemuan pertama dulu. Perintahnya ini tidak mesti secara tekstual ada langsung di dalam hadis atau dalam Al-Quran, bisa jadi ada di ijma' ulama, bisa jadi dalam masalah qiyas, bisa jadi dalam masalah istihsan, kemudian masalah mursalah, bisa jadi gitu ya. Selama ada dasar-dasar hukumnya kita terima. Tapi kalau sekali tidak ada dan itu berdiri sendiri, itu yang disebut oleh fikih. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Ta'ala, kesabaran semuanya dalam menerima kondisi kita saat ini ya. Kalau kita dengan sabar dan dengan mencari ridha Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hikmah yang banyak.